Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Desmi di mata pelajaran IPA. Nah, untuk anak-anak kelas 7, kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyebutkan pembagian makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri 5 kingdom tersebut. Siswa dapat menulis nama Latin yang benar, dan siswa dapat menulis kunci determinasi yang benar. Nah, untuk materinya langsung, di sini 5 kingdom itu terdiri dari Monera, Protista, fungi atau jamur, lantai atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Nah, ada beberapa banyak ilmuwan yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup. Yang paling terkenal itu adalah Whittaker, yaitu dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom di atas. Nah, kelompok yang pertama kita pelajari Monera dan Protista. Nah, Monera dan Protista ini mirip, hanya ada beberapa perbedaan. Nah, di sini kita akan mengetahui istilah prokariotik dan eukariotik. Untuk eukariotik itu disebut dengan organisme yang inti selnya memiliki membran. Contohnya adalah Protista di sini, membran intinya punya. Kemudian sedangkan si Monera itu disebut dengan organisme prokariotik. Artinya inti selnya tidak memiliki membran inti, tidak punya. Sedangkan uniseluler dan multiseluler ini artinya adalah yang uniseluler berinti satu, sedangkan multiseluler di sini artinya berinti banyak. Nah, langsung ke contoh. Contoh Monera di sini adalah bakteri dan alga atau ganggang biru. Sedangkan contoh Protista di sini ada protozoa dan alga. Alga yang dimaksud sini ada alga hijau, merah, coklat, dan lain-lainnya. Ini gambar dari Monera, yaitu bakteri dan alga biru. Nah, lanjut, untuk Protista sendiri nanti dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Protista seperti tumbuhan, atau disebut dengan alga, Protista seperti hewan atau protozoa, Protista seperti jamur. Nah, ini gambar-gambarnya di bawah ini. Lanjut, untuk protozoa atau Protista mirip hewan itu ada banyak jenisnya. Ada Rhizopoda, ada Ciliata, ada Flagellata, ada Protozoo, Sporozoo, ada Euglena, ada Paramecium, dan ada Amoeba yang paling terkenal sini yang bisa membelah diri. Kemudian kelompok selanjutnya adalah fungi atau yang sering kita sebut dengan jamur. Nah, jamur di sini ciri-cirinya bisa multiseluler atau uniseluler. Nah, dia termasuk eukariotik, berarti inti selnya memiliki membran. Oke. Kemudian terdiri dari benang halus atau hifa. Jadi payung ini terdiri dari beberapa atau banyak kumpulan dari si hifa itu, ada benang-benang halusnya di sini. Kemudian heterotrof artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Hanya tumbuhan hijau yang punya klorofil yang mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan jamur dia termasuk heterotrof, tidak bisa membuat makanan. Kemudian habitatnya tempat lembab. Ini foto-foto dari kingdom fungi. Ini fungi yang ukurannya kecil, bisa dilihat di mikroskop, sedangkan yang lainnya sudah familiar kita lihat. Kemudian untuk tumbuhan, kelompok tumbuhan ke plantae di sini dibagi menjadi 5, yaitu hydrophyt, xerophyt, hygrofyt, halofyt, dan mesofyt. Yang hidro ini artinya air, berarti tumbuhan hidup di air, eceng gondok, teratai, dan lainnya. Xerophyt, zero itu ingatin aja, zero itu 0, berarti dia 0 air atau tempat kering. Contohnya kaktus, lidah buaya, kurma. Kemudian hygrofyt, hygro itu adalah tempat lembab. Ada hidro, kalau pakai D itu air, artinya kalau pakai G itu lembab ya. Contohnya lumut paku jamur. Halofyt ini tinggi akan kadar garam, yaitu di pantai dan laut, contohnya bakau.
Mesofit ini sedang-sedang, banyak di sekitar rumah, misalnya mawar, mangga, cabai. Ini gambarnya jenggondok hidrofit, kaktus xerofit, paku hygrofit, bakau mangrove halofit, dan mawar mesofit. Nah, kalau tumbuhan dibagi berdasarkan keping bijinya itu terdiri dari dua jenis, ada monokotil, satu keping, dan dikotil berarti dua keping. Kalau dikotil, pertulangan daunnya itu menyirip dan menjari. Nah, pada gambar ini adalah menjari seperti tangan, contohnya singkong dan pepaya. Sedangkan menyirip itu dia tulang daunnya ke samping seperti jepun. Kemudian ciri khasnya ada kambium. Bunganya kelipatan 2, 4, dan 5 mahkotanya ini. Sedangkan akarnya tunggang. Untuk monokotil, berkeping satu, pertulangan daunnya sejajar. Sejajar itu seperti pita panjang lurus. Contohnya padi, jagung, tebu. Nah, dan juga ada jenis yang melengkung. Melengkung itu contohnya sirih. Sedangkan di monokotil tidak ada kambiumnya. Bunganya kelipatan 3, akarnya serabut. Nah, contoh untuk monokotil ada jagung, padi, yang ini kelapa atau palem ya. Kemudian untuk contoh dikotil ada singkong, ini yang daunnya menjari. Oke. Nah, untuk tumbuhan juga ada dibagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita dan tumbuhan berpembuluh Spermopita. Yang tidak berpembuluh contohnya lumut-lumutan atau Bryophyta. Ini. Kemudian tumbuhan yang berpembuluh terdiri dari tumbuhan paku atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, ini untuk tumbuhan berbiji nanti dibagi menjadi dua jenis, Angiospermae dan Gymnospermae. Untuk Angiospermae artinya tumbuhan yang berbiji tertutup, artinya itu biji diselimuti oleh daging buah, jadi dilindungi si biji itu oleh dagingnya. Dagingnya itu yang akan kita makan, sedangkan bijinya ada yang dibuang. Misalkan di rambutan ini bijinya paling dalam, kemudian yang putih inilah yang kita makan, itu dagingnya. Jadi bijinya diselimuti oleh daging. Nah, itu termasuk Angiospermae. Nah, tipsnya, lihat huruf paling awal yaitu A. A ini adalah huruf A ini tidak ada ada space-nya di sini, ada ruangannya yang tertutup. Nah, itu aja ingat. A itu hurufnya A segitiganya tertutup, jadi berbiji tertutup. Dan Gymnospermae biji terbuka, jadi tidak ada dagingnya yang melindungi si biji. Contohnya pakis haji, ginkgo biloba, pinus, dan melinjo. Nah, di sini tipsnya sama, huruf paling pertama Gymnospermae G. G itu semua terbuka hurufnya, tidak ada space yang tertutup. Jadi dia termasuk biji terbuka. Seperti itu, sekian.